Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rika Elvana, NIM 43. Yang kedua, Mbak Nabila Putri, NIM 64. Yang ketiga, Mas Khatibul Umam, NIM 73. Sebelum kita ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang kondisi saat ini, di mana ilmu dan kemajuan teknologi saat ini berkembang dengan sangat cepat. Hal ini berpengaruh terhadap kurikulum yang diberlakukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum ini bertujuan agar proses pembelajaran di sekolah dapat dilakukan dengan terencana, sehingga pendidik ataupun calon pendidik diharapkan tidak hanya mengetahui, tapi juga memahami tentang apa saja yang ada di dalam manajemen kurikulum. Dalam presentasi kali ini akan dijelaskan 4 materi, yaitu konsep dasar manajemen kurikulum, pengorganisasian kurikulum, tata laksanaan kurikulum, dan pengembangan kurikulum. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang konsep dasar manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ini terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan kurikulum. Manajemen sendiri yaitu adalah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Sedangkan kurikulum, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah proses pendayagunaan sumber daya kurikulum yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Menurut Hamid Hasan tahun 1988 mengemukakan bahwa konsep kurikulum ini dapat ditinjau dalam 4 dimensi, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide, yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, yang ketiga, yaitu kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil. Untuk yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Hal ini dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide, di mana di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Untuk yang ketiga yaitu kurikulum sebagai suatu kegiatan, merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktek pembelajaran. Yang keempat yaitu kurikulum sebagai suatu hasil, merupakan bentuk ketercapaiannya tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari peserta didik. Selanjutnya yaitu pengorganisasian kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nabila Putri.